Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari. What's up guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi diperdebatkan ya. Banyak orang yang di sini merasa tertipu atas investasi bodong berbalut trading. Sebetulnya saya dari dulu ingin membuat video ini seperti di judul Future vs Binary Option, apakah disebut judi? Cuman karena udah banyak banget yang ngebahas ini, jadi saya males lagi untuk bikin video ini. Nah, beberapa hari ke belakang banyak banget yang memperdebatkan ini. Dan bahkan sempat saya lihat ada yang mulai bersuara soal binary option ini. Kalau mereka udah merasa dirugikan ratusan juta, miliaran, dan bahkan ada yang bunuh diri karena trading di binary option. Kalau sampai kayak gitu, parah ya. Sangat miris sekali kalau kita dengar ini. Nah, jadi untuk kalian sebaiknya jika ingin memulai sesuatu atau berinvestasi, itu sebelum kalian memulai, pastikan kalian do your own research. Lakukan riset kalian secara mandiri ya sebelum kalian terjun ke dalam sebuah investasi. Apapun itu jenis investasinya, sebaiknya kalian pahami dulu, cari tahu dulu latar belakangnya, apakah ini adalah beneran investasi atau judi atau investasi bodong dan lain-lainnya. Nah, oke, mari sekarang kita bahas untuk market future dan juga binary option. Apakah mereka bisa disebut judi atau investasi? Pertama, mungkin kita mulai dengan pertanyaan, kenapa binary option itu tidak bisa kita katakan sebuah investasi? Nah, sebelumnya kita harus paham dulu ya pengertian investasi itu apa. Nah, di dalam website OJK, di sini saya menemukan investasi adalah penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini kita garis bawahi jangka panjang ya. Apakah di binary option ada opsi untuk menyimpan sebuah aset dalam jangka panjang? Salah satunya binary option, katakanlah namanya domino ya. Kalian pasti tahu lah maksudnya siapa. Jadi di dalam domino, apakah ada opsi untuk kita menyimpan aset dalam jangka panjang? Setahu saya nggak ada ya. Di dalam domino, kita hanya diminta untuk menebak arah pergerakan market berdasarkan candlestick. Apakah akan naik atau turun dalam timing waktu yang sangat singkat. Jadi jelas di sini binary option adalah sebuah arena judi. Loh, apa bedanya bang sama market forex atau market future? Kan mereka juga menebak arah market. Oke, mungkin terlalu cepat ya untuk saya bilang kalau domino itu atau binary option itu adalah judi. Mari kita simak lagi. Kalian mungkin waktu kecil pernah bermain tebak-tebakan gambar dan angka ya, dengan menggunakan sebuah koin. Nah, seseorang melempar koin dan yang lainnya menebak apakah muncul gambar atau angka. Ketika muncul gambar dan tebakan kalian sama, maka kalian akan menang. Dan sebaliknya, jika yang muncul angka, maka kalian akan kalah. Nah, begitulah yang terjadi di dalam domino atau binary option. Contoh lainnya yang nyata adalah judi bola. Tiap Piala Dunia ini marak banget terjadi ya. Hampir di seluruh belahan dunia melakukan hal ini. Nah, ketika kalian memilih sebuah negara yang ternyata sesuai dengan tebakan kalian, maka kalian akan menang dan biasanya bakal cuan 2 kali lipat dari modal kalian. Tapi kalau salah milih negara yang ternyata dalam pertandingan negara tersebut mengalami kekalahan, nah di sini kalian akan mengalami kerugian ya, yaitu 100%. Jadi jelas kalian tahu ini adalah sebuah judi. Dan ini juga yang terjadi pada binary option. Oke, mungkin kalian masih belum terima ya kalau binary option atau domino itu adalah memang benar-benar judi. Mari kita bahas lebih dalam lagi ya. Sekarang kita beralih ke market future. Pada video sebelumnya saya pernah buat video rahasia scalping cuan dalam 5 menit. Kalian bisa simak videonya di sini ya. Live trading rahasia scalping cuan dalam 5 menit. Atau kalian bisa cek link yang ada di atas ini. Nah, di dalam video itu saya sempat menjelaskan yang namanya instrumen derivatif. Dan salah satu contoh dari derivatif adalah market future, misalnya market yang ada di Binance Future. Jadi, definisi derivatif di sini menurut Bursa Efek Indonesia merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain di sini disebut underlying asset. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya.
Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset komoditi yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan juga pembeli. Nah, di sini instrumen derivatif pun ada dasar hukumnya ya. Nah, di dalam saham itu ada juga yang namanya LQ45 future. Di sini sama aja seperti di Binance future ya. Nah, bedanya adalah aset turunannya ini berasal dari aset utama, yaitu saham itu sendiri ya. Nah, kalau di dalam Binance itu untuk market derivatifnya, aset utamanya adalah mata uang digital itu sendiri ya. Dan aset turunan yang diperdagangkan di dalam Binance future adalah kontrak harga dari mata uang kripto itu sendiri yang menjadi aset pokoknya. Nah, jadi di dalam market future di sini kita melakukan kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk membeli dan menjual aset atau komoditi pada masa waktu tertentu, di mana kontrak ini akan berfungsi sebagai objek yang diperdagangkan. Nah, jelas bahwa market future ada objek yang diperdagangkan ya, sehingga bisa kita katakan bahwa market future adalah sebuah investasi bukan judi seperti yang ada di binary option. Contoh sederhana pada market future, jika saya analogikan dalam kehidupan sehari-hari, itu misalnya kita membeli beras pada sebuah lahan petani. Nah, di sini padinya belum ditanam oleh si petani tadi. Kita membayar kontrak atas beras tersebut untuk kita beli pada 3 bulan yang akan datang setelah panen dengan harga yang disepakati saat ini juga. Jadi, kontrak harga yang disepakati saat ini itu adalah objek yang diperdagangkan, sedangkan berasnya adalah aset utama. Paham kan ya sampai di sini? Ini adalah analogi paling sederhana untuk market future ya, sehingga jelas market future tidak bisa kita sebut judi. Lalu gimana dengan forex? Forex di sini adalah foreign exchange, jadi merupakan pertukaran suatu mata uang ke dalam mata uang lainnya. Misalnya pertukaran antara Japan Yen dengan US dollar. Contoh sederhana, kalau zaman dulu orang sering main falas ya istilahnya. Kita datang ke money changer untuk menukar uang rupiah kita ke dalam bentuk US dollar. Misalkan saat harganya Rp10.000. Lalu ketika harga dolar naik ke harga 11.000, kita kembali lagi datang ke money changer untuk menukar dolar tersebut ke dalam bentuk rupiah kembali. Sehingga di sini kita memperoleh keuntungan dari selisih harga yang kita dapatkan di awal, yaitu sebesar Rp1.000 atau sekitar 10% ya. Nah, pada era modern saat ini, ada cara yang lebih mudah untuk kita menukar sebuah mata uang ke dalam mata uang lainnya dengan harapan memperoleh keuntungan ketika ada selisih harga yang terjadi. Dalam hal ini, ada yang namanya market OTC atau over the counter market, yaitu perdagangan yang tidak dilakukan di dalam bursa formal, melainkan pada jaringan sebuah broker. Jadi jelas ya di sini forex juga tidak bisa kita katakan sebuah judi. Kalau kita sebut judi, kegiatan menukar dolar ke money changer itu juga judi dong ya. Nah, pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa domino atau binary option apapun yang ada di Indonesia, mereka semua cuma judi berkedok investasi. Oke, untuk lebih memahami kenapa market future bukan judi dan binary option adalah judi, silakan kalian simak perolehan keuntungan dan kerugian dari masing-masing platform. Nah, ini adalah market binary option atau domino ya. Di sini saya coba pada pair ADA USD atau Cardano USD. Nah, di sini jika saya berhasil profit, saya akan mendapatkan 40%. Tapi jika loss, di sini uang kita akan hilang 100% ya. Dan saat ini saya menggunakan demo account. Saya coba menggunakan modal 14.000 dalam satu kali open posisinya. Dan saya menggunakan time frame 1 menit. Oke, saya akan melakukan posisi bawah ya. Saya akan memasang posisi bawah. Oke, di sini sudah dipasang 14.000. Nah, kelihatannya di sini saya mengalami kerugian ya. Terlihat 20 detik lagi. Oke, di sini saya loss. Nah, bisa kalian lihat di sini historinya. Nah, di sini saya loss sebesar 14.000 ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mengalami kerugian di dalam binary option, di sini kita akan kehilangan seluruh modal yang kita pertaruhkan ya. Tadi di sini saya mempertaruhkan 14.000, maka kita kehilangan 14.000 yaitu 100%. Sedangkan jika seandainya tadi saya profit, maka saya hanya memperoleh 40% saja. Jika kita lihat dari rasio win loss-nya saja, jelas di sini pihak broker atau binary option sendiri memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dari profit yang kita dapatkan. Jadi rasio win loss-nya sangat tidak masuk akal ya. Masa iya market cuma naik 0,5% aja, kita malah dapat 80%. Dan ketika loss, market hanya bergerak 0,3% aja, modal kita malah dimakan 100%. Berbeda halnya dengan market future.
Di sini saya memilih pair ADA USDT, jadi pair yang sama pada markup binary option yang tadi. Dan saya menggunakan time frame 1 menit. Nah, di dalam market feature itu kita menentukan berapa profit yang kita inginkan dan juga berapa tingkat kerugian yang kita inginkan. Misalkan kita memasang take profit itu sebesar hanya 0,3% gitu misalnya, atau 0,4%. Sedangkan untuk kerugian yang kita relakan, kita mungkin memasang di 0,2% gitu misalnya. Jadi seandainya kita loss di dalam market feature, itu kita hanya rugi 0,2% aja dari total modal yang kita keluarkan atau yang kita gunakan untuk melakukan open posisi. Oke, di sini saya contohkan untuk melakukan open posisi ya. Nah, di sini hanya untuk contoh saja, saya menggunakan modal sebesar 2,8 US dollar ya. Jadi di sini saya gunakan semua modal atau sekitar 95% untuk melakukan open posisi ya dalam trading ini. Oke, langsung aja sekarang kita lakukan open posisi short ya, yaitu posisi bawah. Dan order kita sudah terbuka. Nah, di sini saya melakukan open posisi itu di harga 1,0146 sekian-sekian ya. Dan di sini saya akan memasang stop loss itu di harga 1,018. Jadi kerugian saya nanti sebesar 0,09 saja. Lalu saya akan mengambil keuntungan itu ketika harganya 1,011. Nah, jadi saya memperoleh keuntungan 0,09 US dollar. Antara kerugian dan keuntungan yang saya dapatkan di sini jumlahnya sama ya. Karena rasionya 1:1. Padahal tadi saya melakukan open posisi itu sebesar $2. Sedangkan kerugian dan keuntungan yang saya dapatkan, nah di sini order saya sudah tertutup. Jadi saya mengalami kerugian. Nah, bisa kalian lihat di sini saya mengalami kerugian sebesar 0,0832 US dollar. Padahal tadi saya melakukan open posisi itu dengan nilai 2,7 dolar ya. Jadi di sini kerugian yang saya dapatkan itu hanya sebesar persentase stop loss yang saya pasang tadi. Sehingga di sini saya tidak kehilangan uang 100%. Beda halnya dengan yang kita lakukan di dalam binary option tadi. Di dalam binary option tadi kita memasang 14.000 ya, dan kita mengalami kerugian sebesar 14.000 yaitu 100%. Maka kita kehilangan seluruh modal yang kita gunakan untuk melakukan open posisi. Jadi jelas bahwa market dari binary option judi ya, dan jelas-jelas sangat berisiko ya. Berbeda dengan trading yang kita lakukan di market feature, yaitu di dalam binary feature, di sini kita hanya kehilangan sebesar persentase kerugian yang kita tentukan sendiri di awal. Sehingga kita tidak kehilangan seluruh modal saat open posisi. Dan waktu yang dibutuhkan di sini tidak fix dalam hitungan menit seperti yang ada di binary option, melainkan waktu pengambilan keuntungan itu bergantung dari kontrak yang disepakati. Saat di harga berapa kita akan mengambil keuntungan, saat itulah order akan tertutup dan kita memperoleh profit sesuai persentase di dalam kontrak feature yang kita tentukan sendiri. Jadi sangat fair ya di dalam market feature. Maka inilah yang kita sebut investasi yang sebenarnya di dalam trading ya. Masa iya di binary option saat market hanya naik 1% aja kalian dapat profit mencapai 80% dan saat loss malah loss 100%. Itu aturan dari mana guys? Ya aturan perjudian lah ya. Jadi untuk kalian yang udah paham beda berinvestasi dan berjudi, maka kalian tinggal putuskan aja. Jika memang berjudi menurut kalian baik, maka silakan kalian jalankan dengan resiko yang tentu kalian harus pahami juga. Nah, jadi kesimpulannya yang ingin saya sampaikan di dalam video ini, jangan pernah kalian telan mentah-mentah apa yang disampaikan orang lain, khususnya pada seorang influencer termasuk saya sendiri ya. Saat kami memberikan informasi terlebih yang berkaitan dengan uang atau investasi finansial dalam bentuk apapun, sebelum kalian mendapatkan informasi dari banyak pihak, sebagai bahan riset kalian terhadap investasi yang ditawarkan, jika dirasa banyak orang menganggap investasi tersebut kurang bagus, atau malah bodong, ataupun judi, maka kalian bisa memperoleh hasil riset yang lebih dipercaya sehingga bisa meyakinkan niat kalian untuk melanjutkan apakah akan ikut bermain dalam investasi tersebut, atau kalian berhenti sampai di situ dan memilih instrumen investasi lainnya. So, be smart ya guys. Belajarlah berinvestasi dari banyak sumber. Selalu do your own research. Karena kesalahan apapun yang kalian lakukan dalam berinvestasi adalah buah dari keputusan kalian sendiri, bukan keputusan orang lain ya. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.